Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai limpahan nikmat dan taufik, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul untuk mengkaji seputar dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk beramal soleh. Amin. Pembahasan kita pada pekan lalu pada dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Maksudnya adalah meninggalkan sholat wajib karena malas. Kadang-kadang, karena hukumnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, meninggalkan sholat karena ingkar. Maka ini ijma', kesepakatan seluruh para ulama bahwa hal ini adalah kekufuran. Orang yang mengingkari kewajiban sholat meskipun dia sholat. Yang kedua, meninggalkan karena malas. Maka ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, terus menerus meninggalkan, artinya tidak pernah sholat sama sekali. Maka menurut kebanyakan para sahabat, bahkan dinukilkan ijma', kesepakatan para sahabat, bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam karena tidak pernah sholat sama sekali, meskipun hanya malas, disebabkan malas. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan sholat karena malas kadang-kadang. Maka inilah yang kita bahas sebagai dosa besar. Lebih besar dosanya daripada berzina, membunuh orang, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar dosanya daripada mencuri, karena sholat adalah rukun Islam. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari dosa besar yang keempat ini. Beliau, Imam Dzahabi, menyebutkan beberapa pasal berkaitan dengan dosa besar yang keempat ini, yaitu meninggalkan sholat. Bisa dibuka halaman 39 yang memiliki buku terjemahan cetakan Pustaka Arafah, halaman 39, pasal mengajarkan sholat kepada anak-anak. Mengajarkan sholat kepada anak-anak. Nah, inilah setelah beliau menyebutkan hukuman orang yang meninggalkan sholat, maka beliau menyebutkan di sini tindakan preventif. Tindakan apa? Pencegahan supaya tidak meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah ajarkan sholat kepada anak-anak. Nah, di sini beliau menyebutkan 2 hadis. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Murus sabiyya bis sholati idza balagha 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak untuk sholat jika mencapai 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan jika telah mencapai 10 tahun, maka pukullah dia jika meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10.
abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, ini adalah dua dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban orang tua atau wali adalah mendidik anak-anaknya untuk sholat. Karena perintah Nabi SAW di sini adalah ditujukan kepada para wali orang tua. Muru, perintahkan, ya. Dan perintah itu hukumnya wajib. Artinya orang tua atau wali wajib. Kalau tidak dilakukan berarti apa? Dosa. Memerintahkan anak-anak mereka untuk sholat ketika usia 7 tahun. Anak-anak di sini, auladakum, anak-anak kalian, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Semuanya ketika sudah mencapai 7 tahun, maka perintahkan untuk sholat. 7 tahun di sini hitungan apa? Syamsiyah atau Qamariyah? Qamariyah. Qamariyah itu lebih cepat daripada Syamsiyah. Ya, biasanya lebih cepat beberapa bulan. Maka perhatikan tanggal lahir mereka dari hitungan Hijriyah. Dia lahir bulan apa? Safar misalnya. Ya, 1440 misalnya. Maka Safar 1447 mulai diperintahkan sholat. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 132. Surat Toha 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di dalam mengerjakan sholat. Jadi ini ada dua perintah kepada para ayah dan ibu, orang tua atau wali. Di dalam surat Toha 132 ada dua perintah kepada para ayah, para orang tua. Yang pertama adalah perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkannya kapan? Kalau anak-anak usia 7 tahun, ini sebagaimana hadis. Kalau istri 7 tahun istrinya, dia langsung diperintahkan setelah menikah, langsung diperintahkan apa? Sholat. Nah, karena wanita itu seringnya lalai, Pak, karena sholatnya di rumah biasanya, ya. Terkadang mundur, telat-telat, maka diingatkan, perlu suami yang selalu mengingatkan istrinya sudah sholat atau belum, ya. Atau diperintahkan, ya, sholat dulu, baru nanti melakukan pekerjaan yang lain. Perintah yang kedua adalah wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau di atas sholat, yaitu mengerjakan sholat itu. Sabar engkau wahai seorang ayah. Maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah seorang ayah hendaknya menjadi panutan yang baik di tengah keluarganya dalam urusan sholat. Allah katakan, dan sabarlah engkau wahai ayah dalam mengerjakan sholat. Maksudnya apa? Jadilah contoh yang baik di tengah keluarga dalam mengerjakan sholat. Oleh karena itu perkataan Nabi SAW, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, itu mencakup 3 hal. Yang pertama, perintah untuk sholat. Yang kedua, perintah mengajarkan sholat. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak.
Apa Pak? Satu, catat nggak ini bapak-bapak? Apa langsung hafal kayak Daruqutni? Daruqutni itu ngantuk-ngantuk Pak kalau di taklim, tapi hafal. Insya Allah bapak-bapak gitu ya. Satu apa tadi? Perintahkan sholat. Perintah, ayah ini harus memerintahkan sholat. Yang kedua, mengajarkan sholat. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Kalau bapaknya sholatnya masbuk terus, anaknya itu gimana kira-kira? Ya lebih masbuk ya, lebih masbuk lagi. Karena memang benar-benar orang tua itu meniru sang ayah. Saya ada pengalaman di beberapa masjid itu hafal saya. Bapaknya sukanya telat sholat. Ternyata anaknya semuanya sama, suka telat semuanya. Saya ngomong ini masalahnya sebenarnya bukan di anak-anak saja, tapi lebih kepada sopirnya, bapaknya yang nggak beres. Ya, bapaknya yang kurang beres. Makanya 3 hal ini diperhatikan oleh kita, saya sebagai seorang ayah dan juga bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini perintah kepada para ayah. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah engkau mengerjakan sholat. Sabar, artinya dia istiqomah terus menerus menjadi contoh yang baik di tengah keluarganya. Dia sholat sunnah di rumah, sholat malam, sholat duha, sehingga menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarganya. Ya, ini perintah Nabi SAW. Perintahkan wahai para ayah, anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah 7 tahun itu belum balik? Biasanya belum balik Pak ya, 7 tahun ya. Biasanya balik berapa tahun? 9 tahun. Sekarang ada ya 9 tahun balik itu. Anak-anak SD itu sekarang kayak ibu-ibu sebagian. Sudah matang sebelum waktunya. Artinya 7 tahun itu biasanya belum balik. Loh, kenapa kok diperintahkan untuk sholat? Sebagai bentuk pelatihan, sebagai latihan. Artinya kita jangan perintahkan anak ketika perintahkan sholat anak ketika usia 7 tahun dengan seperti mereka wajib. Jangan, karena mereka memang belum wajib. Artinya pelan-pelan saja. Artinya subuh misalnya 7 tahun subuh suruh bangun masih sulit, sudah biarkan jam 6 suruh sholat, yang penting sholat gitu. Atau kadang-kadang nggak sholat ya nggak apa-apa, karena memang belum wajib. Artinya jangan disamakan seperti ketika mereka sudah wajib. Mereka memang belum wajib. Maka perintahnya ini perintah yang disesuaikan dengan usia mereka. 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan boleh dipukul kalau 10 tahun masih meninggalkan sholat. Ini tahap kedua. Tahap pertama 7 tahun kita masih santai. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun masih santai. Kadang-kadang meninggalkan gak apa-apa. Tapi kalau sudah 10 tahun masih meninggalkan, ini sudah dikerasi sedikit. Ya, makanya kata di sini sebutkan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, hadis ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jika telah mencapai akil balighnya. Sebagian sahabat Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini dalam kaitannya dengan kewajiban membunuhnya. Imam Syafi'i kan berpendapat apa? Orang yang meninggalkan sholat malas itu dibunuh. Siapa? Imam? Berat itu Pak hukumannya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bukan orang radikal, bukan orang ekstremis. Beliau ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jika ia meninggalkannya dengan sengaja setelah balik, dibunuh menurut Imam Syafi'i, karena dosanya sangat besar. Mereka berkata jika ia boleh dipukul padahal belum balik, 10 tahun saja boleh dipukul.
Maka ini menunjukkan bahwa setelah balik nanti ia harus dikenai hukuman yang lebih berat darinya, dipukul. Apalagi kalau sudah balik, enaknya diapakan? Nah itu maksudnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi beliau berdalil dengan hadis ini juga tentang hukuman dibunuh bagi orang yang meninggalkan sholat. Kalau hukum itu diterapkan sekarang, sepi manusia, Ustaz. Pada nggak sholat. Ya memang kalau mau diterapkan berat sekali. Alhamdulillah tidak diterapkan. Habis nanti orang gawok tinggal berapa? Yang ke masjid aja ini yang sholat. Ya mungkin sholat di rumah, kita nggak tahu. Ya. Padahal tidak ada hukuman yang lebih berat setelah pukulan selain dibunuh, kata Imam Syafi'i seperti itu. Ya 10 tahun belum balik, belum wajib sholat, itu saja boleh dipukul. Tentunya pukulan mendidik. Kata para ulama, dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Ya, sebagian para ulama menyebutkan dengan ujung sorbannya kalau orang Arab. Ya, kalau kita ya pakai peci lah. Pakai peci dipukul. Ayo sholat. Untuk menunjukkan kalau kita apa? Marah karena dia nggak sholat. 3 tahun diperintahkan sholat, masa 10 tahun masih bolong-bolong. Ya, insya Allah tidak kalau kita sesuai SOP ini. Ya saya cerita pribadi, bukan untuk ria atau bagaimana. Coba untuk memberikan pengalaman, berbagi pengalaman. Anak saya sekarang usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun kemarin, Ramadan tahun lalu, itu sudah mulai diperintahkan sholat. Dan sekarang otomatis sholat, meskipun telat-telat. Asar jam 5, ya udah nggak apa-apa, saya nggak marahi, biarkan saja. Yang penting sholat. Dan itu sudah sholat sendiri, artinya nggak saya perintah. Tapi memang kadang namanya perempuan, anak saya perempuan, itu harus diperintahkan. Ayo sholat, sholat. Pelan-pelan saja. Yang penting kita contohkan, jadi contoh yang baik. Jadi contoh yang baik di tengah keluarga, insya Allah akan membawa keberkahan bagi anggota keluarga kita. Karena itulah yang menjadi tanggungan terbesar kita di dunia adalah keluarga. Bagi para ayah ini, keluarga, Pak, bukan orang lain. Maka fokuslah untuk mendidik keluarga. Ya, baik. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan terakhir, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah anak-anak di tempat tidur, yaitu ketika usia 10 tahun. Maksudnya tidak tidur satu kasur 2 orang. Satu kasur 2 orang tidak boleh kalau sudah 10 tahun. Alasannya apa? Kata para ulama, karena mereka sudah mengerti lawan jenis. 10 tahun itu biasanya sudah mengerti lawan jenis. Maka sebagai tindakan pencegahan dari yang terjadi dari kejadian yang tidak, ya maka dipisah tidurnya sendiri-sendiri, meskipun satu ranjang, misalnya ranjangnya tingkat, atas kakaknya, bawah adiknya misalnya, dalam satu kamar tidak masalah. Yang penting bukan satu kasur, satu tempat tidur. Ini sesama anak, apalagi dengan orang tuanya. Kalau 10 tahun gak boleh sudah sama orang tuanya, ya, karena nanti bisa terjadi keburukan. Ya, anak-anak juga ini harus tahu nih, 10 tahun pisah, jangan lagi sama bapak sama ibu. Itu perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini adalah apa? Hadis tentang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak, untuk orang tua yang memerintahkan anak-anaknya sholat di usia 7 tahun. Baik, berikutnya halaman 40, hukum meninggalkan sholat. Ini sudah kita bahas sebenarnya, kita baca saja. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat hukum orang yang meninggalkan sholat adalah dipancung dengan sebilah pedang. Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang kekafirannya jika ia meninggalkannya tanpa uzur sehingga lewat waktunya. Jadi ada silang pendapat, apakah orang yang meninggalkan sholat sekali saja itu kafir atau tidak. Ini sudah kita bahas pekan lalu, Pak. Jawabannya apa?
Waduh, nggak dicatat berarti. Apa? Ada dua pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, kalau meninggalkan satu sholat saja, ya artinya masih mengerjakan sholat yang lain, hukumnya masih muslim. Ya, hukumnya masih muslim. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali, meninggalkan satu sholat saja kafir. Karena malas ya, meninggalkan karena malas. Artinya ini silang pendapat, bukan silang pendapat remeh Pak, antara muslim dan kafir. Ini masalahnya berat ini. Silang pendapatnya bukan silang pendapat ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini sunnah, ini haram, ini wajib, bukan itu. Beda pendapatnya apa? Ini muslim atau kafir, itu berat sudah. Artinya saat meninggalkan itu, tapi kalau sudah tobat terus melaksanakan sholat. Iya, kalau sudah tobat sudah. Jadi kalau dia memang meninggalkan sholat karena malas, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali itu kafir, walaupun cuma satu sholat. Tapi kalau nanti sholat lagi, ya tobat namanya. Ya, dia sudah bertobat, karena bertobat itu dengan mengerjakan apa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan sholat, dia bertobatnya selain menyesal, berjanji, berazam tidak mengulanginya, ya dia mengerjakan apa yang dia tinggalkan, yaitu sholat. Ya, baik. Ibrahim An-Nakhai, Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah menyatakan bahwa ia kafir. Ya, ini tadi yang kita sebutkan. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW, pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Juga Nabi SAW bersabda, batas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad untuk menyimpulkan hukum orang yang meninggalkan sholat cuma sekali saja kafir. Tapi tadi kita sudah dudukkan perkaranya, kalau memang satu kali, dua kali, ya masih, itu masih muslim, tapi dosanya apa? Besar sekali, lebih besar dari membunuh orang. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah seperti itu, karena dia rukun sholat. Jadi perkaranya bukan remeh Pak. Anak-anak kita terus diingatkan untuk sholat, meskipun jauh. Kan sekarang ada telepon aja anaknya Pak, karena itu tanggungan kita, karena itu tanggungan orang tua. Telepon aja terus, sudah sholat belum? Oh ya, nanti lama-lama mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, luluh hatinya sholat. Atau setelah bapaknya meninggal, bapak saya dulu selalu ingatkan saya sholat, sekarang sudah meninggal beliau, saya akan jalankan sholat. Bisa nggak? Mungkin atau nggak? Sangat mungkin. Dan itu biasanya anak-anak kayak gitu. Selama hidupnya ayahnya ya gitu saja sudah, biarkan, ngomong apa biarin aja. Tapi setelah wafat baru dia sadar. Dan betapa banyak seperti itu jamaah sekalian. Anak dapat hidayah ketika orang tuanya tidak melihat, artinya sudah wafat. Coba kalau dia anaknya dapat hidayah ketika orang tuanya masih hidup, senang atau tidak? Senang. Anaknya ini berarti yang masalah. Ya, anaknya masalah. Kenapa dia nggak cari hidayah ketika orang tuanya masih hidup sehingga membahagiakan orang tuanya? Senang lihat anaknya, masya Allah, ke masjid, sibuknya dengan Al-Quran, ya. Ketika masih hidup lihat itu. Tapi beda ketika masih hidup, anaknya nggak sholat ke masjid, bapaknya sih ke masjid, anaknya nggak sholat ke masjid, di rumah sukanya main HP terus. Sedih nggak orang tua? Sedih. Anak saya kok kayak gini, belum sholat, kadang-kadang sholatnya masih bolong-bolong, ya, dan seterusnya. Maka ini seorang anak, bahagiakan orang tua dengan kita mengerjakan berbagai kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Itu membahagiakan orang tua. Baik, di sini disebutkan beberapa riwayat. Ini riwayatnya dhaif, Pak. Jadi kita nggak baca ini. Kita langsung loncat ke halaman 43. Ini dari halaman 40 sampai 43 ini riwayatnya dhaif, Pak. Nah, ini makanya di para ulama berpendapat bahwa kitab yang kita pegang ini
bukan kitab aslinya Imam Dahabi. Ya, jadi Imam Dahabi kitab aslinya yaitu Al-Kabair itu hanya berisi ayat dan hadis saja. Ini kan banyak kisah-kisah, hikayat gitu, Pak. Imam Dahabi itu ulama Ahlus Sunnah, ya, ahli hadis. Nggak mungkin memasukkan hadis. Ini kan ada hadis batil, palsu nih, Pak. Kayaknya seorang ahli hadis memasukkan ke bukunya hadis palsu itu nggak mungkin kayaknya. Ya, ini makanya ini ada tambahan-tambahan dari namanya tukang tulisnya, nasikhnya, tukang tulis. Karena zaman dulu buku itu ditulis, kadang ditambah-tambahi sama penulisnya. Baik, kita lanjut ke halaman 43. Pasal ancaman bagi yang meninggalkan sholat tanpa tumakninah. Nah, sekarang kita lebih ringan lagi pembahasannya. Ini bukan antara dosa besar atau tidak, bukan antara kafir dan muslim. Ini antara orang yang meninggalkan tumakninah. Tumakninah di dalam sholat itu ada dua, Pak. Ada tumakninah yang wajib, ada tumakninah yang sunnah. Tumakninah yang wajib adalah tenangnya anggota badan di setiap gerakan sholat. Tenangnya anggota badan di setiap gerakan sholat. Itu namanya tumakninah yang wajib dan dia rukun. Artinya setiap anggota badan kita, tulangnya kembali ke posisinya masing-masing ketika ruku atau ketika sujud. Misalnya ketika ruku sampai tenang posisinya, itu namanya tumakninah yang wajib. Tapi kalau sholatnya cepat, langsung ruku, langsung berdiri, langsung sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi, itu namanya sholat yang tidak tumakninah dan sholatnya tidak sah. Karena ini tumakninah yang wajib. Yang kedua adalah tumakninah yang sunnah, atau dengan bahasa lain khusyuk. Khusyuk itu sunnah hukumnya. Ini diantara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan Allah, menjadikan perkara yang wajib itu semua orang bisa. Tumakninah dengan arti tenangnya anggota badan itu semua orang bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Sholatnya pelan. Tapi kalau khusyuk sunnah belum tentu bisa. Khusyuk itu seorang memahami, merenungi apa yang dia baca, baik itu dari ayat Al-Quran atau zikir atau doa. Dia merenungi apa yang dia baca. Ini juga semua orang bisa. Oleh karena itu hukumnya apa? Sunnah. Baik, jadi di sini ancaman bagi yang meninggalkan sholat tanpa tumakninah. Ini mencakup tumakninah yang wajib dan juga tumakninah yang sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang mereka lalai dari sholatnya. Mereka lalai dari sholatnya itu celaka. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan 3 tafsiran. Orang yang lalai dari sholatnya itu ada 3, kata beliau, kata Ibnu Katsir. Yang pertama adalah lalai dari waktu yang pertama. Artinya apa? Mengakhirkan sholat terus menerus atau keseringannya. Itu masuk kepada ancaman. Jadi sering telat sholat terus menerus setiap hari atau keseringannya. Lebih sering telat daripada tidak telat. Ini kadang ini kalau santri, Pak, ya, santri saya di Jajar itu 3 hari saya lihat santri itu telat, oh itu dihukum itu, ya, dihukum. Gak boleh seorang penuntut ilmu telat, sholatnya telat terus gitu. Makanya dulu para ulama salaf, kalau beliau mau menuntut ilmu ke seorang guru, yang pertama kali dilihat adalah sholatnya gimana, bagus gak sholatnya, sering telat-telat tidak,
sholatnya khusyuk atau tidak, bagaimana bacaannya, bagaimana sholatnya. Kalau bagus, belajar sama dia. Kalau tidak, nggak mau belajar. Coba, berat Pak, ya, Ustadz berat sekali. Kalau mau diterapkan itu, wah ini ustadznya yang sering telat gimana? Ustadznya yang sering telat, alhamdulillah. Kalau 1-2 kali mungkin kita bisa apa? Maklumi, ya mungkin ada udzur Ustadz. Ini hampir tiap sholat telat, Ustadz lagi. La ilaha illallah. Ini perlu dicek lagi nih. Kita kalau mau belajar sama dia juga pikir-pikir dulu. Sholat saja nggak beres, apalagi yang lain. Sholat itu kan tiang agama yang paling penting dari amalan-amalan. Kalau itu saja nggak beres, gimana yang lain? Gitu. Ya. Jadi yang pertama ini, tafsiran yang pertama kata Ibnu Katsir adalah apa? Lalai dari waktu yang pertama, artinya sering telat atau selalu telat. Tafsiran kedua kata beliau, kata Ibnu Katsir adalah lalai dari rukun sholat atau kewajiban-kewajiban sholat. Artinya sholat tidak sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya orang yang lalai dari sholatnya. Sholatnya cepat gitu misalnya, ya, atau sholatnya tidak sesuai tuntunan Nabi lah. Ya misalnya ketika i'tidal setelah ruku dia lihat ke atas. Padahal lihat ke atas ketika sholat hukumnya apa? Dosa besar. Lihat ke atas ketika sholat itu hukumnya dosa besar, haram, tidak boleh. Ya. Yang ketiga kata Ibnu Katsir adalah lalai dari khusyuk. Nah ini hati-hati Pak. Lalai dari khusyuk artinya benar-benar dia nggak sadar apa yang dia baca dari awal sampai akhir. Itu masuk kepada bagian ayat ini kata Ibnu Katsir. Orang yang punya bagian dari salah satu ketiga tafsiran ini, maka dia masuk kepada ayat ini sesuai dengan kadar bagiannya. Semakin banyak maka semakin cocok dengan ayat ini. Kalau kita insya Allah yang bapak-bapak di sini ini karena insya Allah sering sholatnya tepat waktu lah insya Allah. Kedua insya Allah sholatnya rukun-rukunnya ini ada fikih nggak Pak di sini? Ada taklim fikih nggak? Ada ya, alhamdulillah. Insya Allah itu sudah bisa dipelajari. Yang ketiga ini yang repot Pak, khusyuk, kehadiran hati ketika sholat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ruhnya sholat adalah khusyuk, kita hadir hatinya. Sholat itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bang, segala puji bagi Allah Rabb semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu di hatinya ikut gitu loh Pak. Bukan lisannya ngomong Ar-Rahmanir Rahim, pikirannya ke dagangan. Yang ketawa kayak yang ketawa merasa kayaknya. Makanya kalau kita dalam sholat sudah mulai berbicara sendiri, dibalikan lagi Pak, bacaannya apa tadi? Dibalikan ke bacaan. Makanya kata para ulama, saya lupa siapa, bagaimana seorang menikmati sholat dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dia baca, gak tahu bahasa Arab. Baca ayat tentang azab neraka, nangis-nangis. Yang di belakang, ini Ustadz nangis kenapa ya? Kenapa ini? Ya akhirnya ikut nangis aja lah, ikut nangis biar rame. Iya, itu kata Ibnul Qayyim, tangisan itu ada 10 macam. Di antaranya nangis karena ikut-ikutan. Iya, itu sering terjadi nggak? Sering terjadi. Kita lihat orang nangis, kita ikut nangis. Kenapa nangis? Sedih lihat dia nangis. Iya, itu salah satu jenis air mata. Air mata karena ikut-ikutan. Nggak ngerti apa yang dibaca imamnya, wallahu a'lam. Bahkan terkadang orang yang tahu bacaan imamnya nggak nangis, dianya nangis. Ini pernah terjadi di kakak saya imam di Jakarta. Dia baca, belakangnya
yang nangis-nangis. Malah dia dianya nggak nangis gitu. Ya karena dia tahu apa yang dia baca. Masya Allah, berbicara tentang surga, kenikmatan-kenikmatan, berbicara tentang neraka. Itu orang kalau lembut hatinya tersentuh. Kita kadang dengarkan lagu itu juga tersentuh nggak Pak? Ayo, Ebit GAD, tersentuh nggak? Kadang tersentuh, liriknya, gitu kan? Iya. Iya, saya pernah naik bis soalnya. Saya naik bis ini nyanyinya Ebit GAD, kata-katanya bagus sekali, menyentuh gitu. Tapi saya pakai headset aja. Itu bukan radikal ya, ditutupi. Tapi memang kadang-kadang kita tersentuh gitu memang dengan kalimat-kalimat yang mendalam kalimat. Kadang ustadz, kita dengarkan kajian ustadz, kalimatnya menyentuh. Kita dengarkan kajian saja nangis kita itu. Iya nggak Pak? Kadang seperti itu. Ya makanya apalagi Al-Quran gitu. Ini omongan ustadz saja kadang bikin kita tersentuh menangis. Apalagi Al-Quran. Cuma masalahnya kita belum tahu. Oh belum, insya Allah. Insya Allah ada pelajaran bahasa Arab di sini. Atau paling tidak kita bacalah dari terjemahan Al-Quran supaya sholat kita lebih bermakna. Ini adalah tafsiran alladzina hum an sholatihim sahun. Diriwayatkan tafsir dari ayat di atas adalah orang yang mengerjakan sholat secepat kilat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini tidak tumakninah. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Hurairah, yaitu seorang yang sholatnya cepat. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang sholatnya, karena sholatnya tidak sah kalau sholatnya terlalu cepat. Rukunya cepat, sujudnya cepat. Ya. Baik. Dan seterusnya ini ada dalil-dalil cukup banyak. Kemudian terakhir Pak, halaman 47 ini 47 atau ada satu lagi. Pasal hukum meninggalkan sholat jamaah bagi yang tidak berhalangan. Ya. Jadi sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri hukumnya sunnah, sholat berjamaah di masjid. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah. Namun pendapat-pendapat yang ada nanti bapak-bapak bisa dibaca sendiri di rumah. Jadi dalil-dalil yang beliau bawakan di sini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Namun sah kalau dia kerjakan di rumah dengan dosa, artinya berdosa. Karena yang wajib bagi laki-laki adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, banyak sekali di sini sebutkan dalil-dalilnya. Terakhir satu lagi, halaman 51. Pasal penekanan untuk mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah lebih dibanding yang lain. Artinya lebih ditekankan sholat berjamaah isya dan subuh. Rasulullah SAW mengatakan, Inna athqala sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atahuma walau habwa. Seandainya mereka tahu pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut meskipun dengan merangkak. Ibnu Umar mengatakan, jika ada seorang di antara kami, yaitu di kalangan para sahabat, yang meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, kami berburuk sangka kepadanya bahwa ia telah menjadi seorang yang munafik. Jadi zaman sahabat itu kalau tidak kelihatan di masjid, ini kayaknya munafik ini kayaknya. Karena zaman Nabi SAW tidaklah orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia adalah orang munafik. Itu dulu Pak ya, di zaman siapa? Di zaman Nabi ketika umat Islam itu kuat. Kalau sekarang ya enggak.
Kita kalau katakan orang yang nggak sholat di masjid munafik, kayaknya nanti perang ya, berantem orang-orang. Yang itu di zaman dulu ketika kaum muslimin kuat karena ada Nabi SAW. Bagaimana imannya tidak kuat? Ada Nabi. Ya, itu orang yang tidak salat berjamaah dihukumi orang munafik. Kalau zaman sekarang tentunya berbeda, tidak seperti itu. Namun memang yang wajib bagi laki-laki adalah sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status sholat seseorang jika ternyata ketika seusai sholat menemukan air madi yang kering di celananya? Apakah perlu diulangi sholatnya? Baik, air madi itu hukumnya najis. Ya, air madi itu hukumnya najis. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Dia sholat membawa najis. Kalau dia baru tahu setelah sholat, tentunya sholatnya sah. Ya, tentunya sholatnya sah. Kalau dia baru tahu sesudah sholat. Adapun ketika dia kalau ingat ketika sholat, maka dia harus membatalkan sholatnya. Artinya dia sebelum sholat sudah tahu, cuma belum sempat dibersihkan, lalu dia lupa, lalu sholat. Di tengah sholat dia ingat ada air madi yang belum dia bersihkan, dan air madi hukumnya najis. Ya, maka ketika sholat dia ingat, dia batalkan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika beliau di sendalnya dikasih tahu oleh Jibril bahwa sendalnya itu ada najis, maka beliau segera melepasnya. Artinya kata para ulama, kalau seorang tahu ada najis lalu meneruskan sholatnya, itu haram dan tidak sah sholat. Haram dan tidak sah sholatnya. Adapun kalau najisnya setelah sholat baru dia tahu, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang sudah membaca syahadat, apakah wajib kita sholati kalau dia sudah meninggal walaupun dia tidak sholat? Baik, syahadat itu ada dua keadaan. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada dua keadaan. Yang pertama, ketika awal dia mengucapkan, misalnya ada orang masuk Islam, maka ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu muslim. Dia punya hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Namun setelah dia masuk Islam, maka ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dia mungkin untuk beramal, ya, namun dia tidak beramal, maka dia berdosa dengan itu. Karena dia sudah mengucapkan la ilallah. Jadi la ilallah ada dua keadaan. Yang pertama, ketika awal baru masuk Islam, maka sah, hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu muslim, sah. Namun setelah mengucapkan itu, maka dia diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan puasa, haji bila dia mampu. Ya, dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi SAW, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajak mereka dahulu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mau mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu. Ya, makanya kalau seorang mengatakan la ilaha illallah, setelah itu nggak pernah sholat, nggak bermanfaat la ilaha illallah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah Murji'ah. Kalau akidah Murji'ah, udah orang ngomong la ilaha illallah terserah, setelah itu mau melakukan apapun masih muslim. Oh, nggak benar seperti itu. Itu namanya akidah Murji'ah.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Dan yang paling utama salat. Adapun puasa dan zakat itu kalau ditinggalkan karena malas tidak kafir. Yang jadi masalah itu apa? Salat saja. Salat itu kebanyakan para sahabat memandangnya meninggalkannya kafir, kekafiran. Ya, makanya kalau pertanyaan seperti ini, ya dia bukan muslim, karena memang kalau nggak pernah sholat sama sekali, ya saya kasih catatan tidak pernah sholat sama sekali, dia bukan muslim, ya bukan muslim. Bagaimana caranya menanamkan ilmu ketauhidan pada anak yang sudah mulai bertanya-tanya? Ya jawab dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ini sebagaimana Nabi SAW menanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Karena tentunya ini yang harus dipahami dulu. Kewajiban anak-anak untuk bertauhid itu berbeda dengan orang dewasa. Artinya untuk mengenal Allah itu kadarnya berbeda dengan apa? Orang dewasa. Ya, anak-anak cukup mengerti Allah itu satu, Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, Allah itu mengatur alam semesta dan seterusnya, dari perkara-perkara yang dasar gitu. Itu saja ya, dengan bahasa-bahasa sederhana. Bisa, alhamdulillah sekarang sudah banyak kartun-kartun atau buku-buku, ya buku-buku Islam yang mengajarkan tauhid. Itu bisa lewat itu lebih mudah. Yang kedua, dalam mendidik anak juga perlu adanya memberi kesempatan dalam memilih keputusan. Namun batas apa hal itu diberikan? Saya nggak paham ini pertanyaannya. Dalam mendidik anak juga perlu adanya memberi kesempatan dalam memilih keputusan. Ini menurut siapa? Menurut penanya maksudnya. Wallahualam, saya nggak bisa jawab. Saya nggak terlalu paham pertanyaan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.